Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia dan nikmat kepada kita semuanya sebagai hamba Allah. Semua karunia nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita sebagai hamba-hamba Allah yang mestinya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sanak famili handitolan dimanapun berada, saya berada di sebuah hutan yang dikondisikan oleh tangan-tangan kreatif. Ada sebuah nasihat dari sebuah buku yang sangat bermanfaat, 3 landasan utama yang mengupas tentang siapa Robmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan juga siapa nabimu. Nah, kita sering mendengar pertanyaan ini tentunya, man robuka, siapa Robmu? Nah, para sanak famili handitolan dimanapun berada dan juga para sahabat, pasti para sahabat semua juga sering mendengarkan hal ini. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh seorang ulama, Al-Imam Syekh Muhammad bin At-Tamimi rahimahullah ta'ala, di dalam muqaddimah kitab Al-Usulus Thalatha, beliau mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Oleh karena itu, kita semuanya sebagai hamba Allah, ketika akan berucap atau berkata-kata, terlebih dalam urusan agama, maka harus dilandasi dengan ilmu. Dan apabila kita akan beramal, melakukan amal ini dan itu, tentu juga harus berlandaskan dengan ilmu. Oleh karena itu, pertanyaan man robuk wa ma dinuka wa man nabiyuk, siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka ini bukan jawaban yang hanya ditulis di atas kertas, namun butuh implementasi. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, mestinya wajib bagi kita untuk mengetahui siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan juga apa agamamu. Oleh karena itu, untuk menjawab hal ini, agar terimplementasi jawaban ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa tidak seorang hamba harus menuntut ilmu, mencari bekal untuk dalam rangka mempersiapkan jawaban ini kelak yang akan dipertanyakan setelah kita berpindah ke alam berikutnya setelah alam dunia. Nah, mengetahui rukun iman kepada Allah dan seterusnya, iman kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya, itu sudah semestinya kita ketahui ilmunya. Bahkan itu merupakan prioritas pertama dan utama, mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah, baik tauhid rububiyah tentang perbuatan Allah menciptakan alam semesta ini, kemudian tuntutan dari kita mengimani tauhid rububiyah, maka kita dituntut untuk bertauhid uluhiyah, yaitu kewajiban seorang hamba untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani secara baik dan benar, memahami secara baik dan benar, yaitu tentang asma dan sifat Allah, nama-nama Allah dan sifatnya, agar kita menumbuhkan keimanan yang sangat agung bagi kita. Nah, itu antara lain. Kemudian tentang jawaban siapa nabimu, tentunya kita semuanya apabila suruh menulis jawaban tersebut tentunya sudah paham. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang senantiasa kita sebut-sebut dalam syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Kemudian terkait apa agamamu, tentunya kita secara tertulis dengan mudah bisa menjawab. Anak TK dengan mudah bisa menjawab al-Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, sesungguhnya din yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
al-Islam. Oleh karena itu, mempelajari tentang syariat Islam secara umum maupun khusus, tentu itu adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Para sanak famili handetolan dimanapun berada, hal itu semuanya niscaya akan tercapai dengan kita berusaha untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi nasihat pengingat, penggugah kembali untuk pribadi saya khususnya, keluarga, dan juga syukur alhamdulillah jika bermanfaat untuk sama-sama saling mengingatkan bagi teman-teman juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.